Alhamdulillah bisa berkunjung kembali ke Masjid Ibnu Sirin Sembalun dalam sebuah kajian Islam ilmiah. Dan pada sore hari ini kita membahas kajian yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah artinya hubungan antar sesama manusia. Dan di dalam agama Islam tidak hanya mengatur perkara akidah. Islam tidak hanya mengatur perkara akidah, keyakinan seorang muslim tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga sisa-sisa dari rukun-rukun iman. Islam tidak hanya mengatur perkara ibadah, yaitu cara mengabdi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam juga mengatur perkara muamalah. Muamalah dengan sesama manusia, bahkan dengan binatang. Seperti permasalahan nikah, akad nikah, talak, rujuk, kemudian permasalahan simpan pinjam, permasalahan hutang piutang, ini diatur dalam agama Islam. Bahkan terkadang ada sebagian orang yang akidahnya kuat, dia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, akan tetapi di akhirat kelak pahalanya berkurang akibat muamalahnya buruk dengan manusia. Sahabat Nabi, ahli tafsir, ulama umat Islam sepanjang zaman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wailun lil wahadat yuhlikna al-asharat." Yang artinya celaka ketika satu dosa menghapuskan pahala berlipat-lipat. Celaka ketika satu dosa menghapuskan pahala berlipat-lipat. Ini salah satu sebabnya adalah karena muamalahnya buruk. Dia berhutang kepada manusia, tidak dikembalikan. Dia berhutang kepada manusia, tidak ada niatan untuk mengembalikan. Mungkin dia ahli tauhid, mungkin dia ibadah di atas sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi muamalahnya rusak. Maka pada saat itu akhirnya pahala-pahala yang bertumpuk-tumpuk tadi terhapus. Karena nanti di akhirat dia akan bagi-bagikan pahala tersebut kepada orang-orang yang pernah dia zalimi akibat muamalahnya buruk. Maka pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang hina karena hutang. Poin yang pertama adalah, sebelumnya saya ingin agak maju biar lebih dekat. Kemudian yang baru-baru datang bisa juga, biar lebih terlihat kebersamaannya. Dan salah satu adab di dalam menimba ilmu agama mendekat kepada yang mengajar ilmu agama. Ini dicontohkan langsung oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril alaihissalam menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan guru. Taib. Poin yang pertama yang kita ingin bahas adalah yaitu hukum berhutang dalam Islam. Jawabannya, berhutang dalam agama Islam adalah mubah, boleh. Jadi tidak terlarang berhutang dalam agama Islam, boleh. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kalian menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulis akad hutang piutang tersebut dengan benar. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang saya katakan tadi, ahli tafsir di generasi sahabat, berkata, hadhil ayah nazalat fis silmi khassah. Yang artinya ayat ini turun di dalam jual beli yang disifati dengan, atau fis salami khassah, yang disifati dengan spek tertentu, dalam artian yaitu thumma hiya tatanawalu jami'al mudayanat ijma'an. Kemudian setelah itu ayat ini mencakup seluruh bentuk hutang piutang dengan ijma' para ulama. Jadi intinya berhutang hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Kemudian penjelasan lain dari Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama Islam abad ke-14 Hijriah di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, hadhihi ayatud dain. Ini adalah ayat hutang piutang. Dan beliau mengatakan, wahia atwalu ayatil Quran. Dia adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Wa qad ishtamalat ala ahkamin 'azimah jalilatil manfaati wal miqdar. Ayat ini mengandung hukum-hukum yang agung, yang besar manfaatnya dan kedudukannya. Ahaduha, yang pertama dari hukum-hukum tersebut, annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat min salamin wa ghairi, bahwa boleh seluruh macam jenis hutang piutang. Seperti seseorang berhutang untuk membeli sesuatu, boleh. Melakukan praktek salam, boleh. Intinya hutang hukumnya adalah mubah, boleh berhutang. Begitu juga Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa min fawaidil ayah, termasuk daripada faedah ayat ini, jawazud dain liqaulihi ta'ala tadayantum bidain. Bolehnya berhutang. Karena di dalam ayat tadi disebutkan jika kalian berhutang dengan sebuah hutang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berhutang. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua, meskipun boleh berhutang, tetapi perkara hutang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Apa artinya? Artinya adalah jangan mudah berhutang, dan kalaupun berhutang jangan ditunda-tunda untuk melunasinya jika mampu. Ini poin yang kedua. Di dalam agama Islam perkara hutang agung kedudukannya, tidak mudah. Jangan bermudah-mudah seseorang berhutang. Kalaupun harus berhutang dan sudah sanggup bayar, jangan menunda-nunda pelunasannya. Apa dalilnya akan hal ini? Perhatikan, hadisnya berat-berat, ya. Makanya saya nasihatkan bagi bapak ibu saudara-saudari yang tidak perlu berhutang, jangan berhutang. Apalagi untuk keperluan tersier,
Keperluan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Primer itu sesuatu yang kalau kita tidak punya kita mati. Kita mati. Sekunder itu adalah hal yang pelengkap dari tersier. Pelengkap dari primer. Tersier hanya sebatas aksesoris saja. Saya beri contoh. Bagi manusia termasuk primer adalah pakaian. Karena kalau seandainya dia tidak berpakaian, dia tidak akan menutup auratnya, tidak bisa sholat. Lalu itu primer, pakaian. Kemudian sekundernya adalah pakaian yang tebal, pakaian yang bagus. Tersiernya adalah pakaian yang bermerek. Nah itu. Maka jangan bermudah-mudah berhutang untuk perkara yang tersier. Contoh HP ini. HP jangan bermudah-mudah untuk berhutang karena hanya sekedar ingin ganti HP. Padahal HP-nya juga cuma hanya scroll media sosial. Tadi malam saya di Masjid Aisyah Lawata saya sebutkan bahwa media sosial itu sina'atul khauf, pembuat rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih. Maka kalau seandainya Anda hanya sekedar nonton di media sosial, mendingan tinggalkan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Karena media sosial membuat seseorang cemas, gelisah. Kita lihat di media sosial ada anak umur 19 tahun punya duit ratusan miliar. Wah, tiang cuma umur sudah 50 tahun gak pernah punya duit 1 juta. Ini gimana ceritanya? Jadi cemas. Ya, cemas. Maka apalagi kalau punya HP ingin hanya sekedar orang ganti, dia ikut ganti, orang ini. Tidak ada manfaat. Maka tidak perlu berhutang untuk hal itu. Motor. Tetangga ganti motor. Yang aturan dia adalah perkara yang bukan sekunder. Bukan primer, tetapi bahkan sekunder. Bahkan hanya tersier. Motornya masih bagus. Nggak perlu diganti. Nggak perlu ngutang. Maka hati-hati dalam perihal hutang. Perhatikan hadis riwayat Bukhari. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Suatu ketika Salamah bin Aqwa menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW didatangkan jenazah di hadapan beliau agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hal alaihi min dain. Setiap kali ingin sholat jenazah beliau tanya, ini mayat punya hutang enggak? Ya, beratnya urusan hutang. Setiap kali ingin mensolati jenazah, di awal-awal syariat Rasulullah SAW beliau bertanya, hal alaihi min dain? Ini punya hutang enggak? Qalu la. Para sahabat mengatakan tidak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau dikatakan tidak, maka beliau akan mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Sama beliau bertanya juga, hal alaihi min dain? Apakah ini jenazah punya hutang? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah, dia punya hutang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibi. Silahkan solati jenazah kalian. Aku tidak mensolati jenazah yang mati membawa tanggungan hutang. Di awal syariat Islam seperti itu. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu mayit punya hutang, saya akan bayarnya. Kalau sudah ada yang menjamin, fasalla alaihi. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Lihat bagaimana beratnya perkara hutang, agungnya perkara hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak
mensolati jenazah mayit yang mati membawa tanggungan hutang, kecuali ada yang menjaminnya. Ini menunjukkan beratnya perihal hutang. Di awal-awal syariat Islam seperti itu. Kemudian syariatnya agak melemah, dalam artian memudahkan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika didatangkan jenazah, beliau bertanya lagi, hal alaihi min dain? Adakah hutangnya? Kemudian beliau bertanya yang kedua, hal taraka lidainihi fadlan? Adakah harta yang bisa digunakan untuk bayar hutangnya? Kalau yang pertama tadi tidak ditanya. Pokoknya asal mati bawa hutang nggak disolati. Kalau yang kedua, mati kemudian ditanya punya hutang enggak, kemudian ditanya ada harta untuk bayar enggak. Ini agak melemah. Agak melemah. Fa in haditha annahu taraka lidaini wa fa'an shalla. Kalau diberitahukan bahwa beliau ada harta untuk bayar hutangnya, beliau mensolati jenazah tersebut. Kalau tidak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Ini yang menunjukkan bahwasanya berat seseorang apabila mati di atas hutang, maka jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Taib, hadis yang kedua yang menunjukkan beratnya perkara hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari resah. Lihat, sedih. Resah dan sedih ini adalah tentara Allah. Ini neraka yang disegerakan di dunia. Ini siksa yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kalau orang punya rasa resah dan sedih, maka tidak manfaat kekayaannya. Seenak apapun makanan di hadapannya, kalau dia punya rasa resah dan sedih, maka tidak akan manfaat di makanan tersebut. Makanya wali Allah yang Allah hilangkan pertama kali untuknya adalah rasa resah dan sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, mereka tidak mempunyai rasa khauf, rasa takut. Walahum yahzanun, sedih. Tidak ada takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Tidak ada kesedihan kehilangan apa yang belum dia dapat. Rasulullah SAW berdoa itu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari rasa berlindung denganmu dari rasa sedih dan resah, dari malas dan lemah, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari beratnya hutang dan dikalahkan musuh. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa di dalam solat. Di dalam solat beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Yang ingin dijauhkan hutang, diluaskan hutang, baca ini di dalam solatmu. Saat sujudmu terutama, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma aktsara mastata'idhu ya Rasulullah minal maghram. Perhatikan ini baik-baik. Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau sering sekali berdoa, ya Allah lindungi aku dari banyak dosa dan banyak hutang?
Apa sebabnya engkau berdoa agar dijauhkan dari banyak hutang? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innar rajul idza gharim haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Seseorang kalau terlilit hutang, dan ini yang terjadi. Seseorang kalau terlilit hutang, kalau berbicara pasti dusta. Kalau berjanji pasti ingkar janji. Itu orang kalau banyak hutang. Contoh misalkan ada seorang yang nelfon ingin nagih hutang kepada orang lain. Reng, assalamualaikum, yang disuruh angkat anaknya. Angkat. Suruh angkat anaknya. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Bapak ada. Kemudian kata si bapak yang di sampingnya yang berhutang bilang nggak ada. Dusta. Bohong. Kemudian sang anak dengan lugunya mengatakan bapaknya bilang nggak ada. Ini bohong. Dan itu kebanyakan terjadi pada orang yang berhutang. Idza haddatsa fakadzab. Orang yang banyak hutang kalau ngomong pasti banyak bohongnya. Dan kalau janji pasti banyak ingkarnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya besarnya dan agungnya perkara hutang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering sekali berdoa di dalam sholatnya dengan doa ini. Dan saya katakan, berdoa di dalam sholat lebih afdal, lebih mustajab dibandingkan di luar sholat. Terutama saat sujud, terutama sebelum salam. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a fa innahu hariyun an yustajaba lak. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat sujudnya. Maka perbanyaklah doa. Sesungguhnya doanya sangat diharapkan dikabulkannya. Kemudian sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, Rasulullah SAW mengatakan liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Hendaklah dia pilih doa sekehendaknya. Berdoa di dalam salat lebih afdal daripada berdoa di luar salat. Hadis yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan besarnya perkara salat ini. Di antaranya adalah para ulama rahimahumullah taala berkata tentang buruknya berhutang. Baik, kita sudah selesaikan hadis tadi tentang agungnya perihal hutang. Jadi kalau boleh kita ringkas, agungnya perkara hutang menurut Rasulullah, menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak mau mensolati jenazah yang mati membawa hutang di awal syariat Islam. Bahkan beliau tidak bertanya si fulan yang mati ini ada harta untuk bayar atau tidak. Pokoknya kalau mati bayar hutang, kalau mati belum bayar hutang nggak mau disolati. Baru syariatnya agak melemah, menurun. Siapa yang mati membawa tanggungan hutang dan dia ada harta untuk dibayarkan, maka Rasulullah SAW mensolati. Kalau tidak, Rasulullah SAW akan mengatakan kepada kaum muslimin, sallu ala sahibi, salatlah atas jenazah kalian. Kemudian yang kedua, ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi, agungnya perihal hutang menurut Rasulullah SAW adalah beliau sangat sering berdoa agar dijauhkan dari hutang, terutama di dalam sholat. Salah satu tujuannya apa? Agar tidak menjadi orang munafik. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Itu tanda orang munafik akibat berhutang. Baik. Poin yang ketiga sekarang. Perkataan para ulama tentang buruknya berhutang. Ingat ya, saya akan masih mengingatkan bahwa hukum berhutang boleh mubah. Tetapi orang yang mempermudah berhutang ini yang kita bincangkan. Untuk sesuatu yang tidak ada nilai premiernya dia berhutang.
Jangan mudah-mudah berhutang. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Itu kedudukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang disepakati oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab adalah yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Umar bin Khattab adalah seorang yang kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada seorang nabi sepeninggalku maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Lihat perkataan beliau. Suatu saat Umar bin Khattab melihat seorang lelaki memakai surban mutaqanni'an. Surban mutaqanni' itu adalah seperti ibu-ibu sekarang memakai cadar yang terlihat hanya matanya. Tapi dia pakai surban. Itu biasanya dipakai oleh orang Arab saat dia bersafar jauh, agar tidak masuk debu, tidak terkena angin dan seterusnya. Nah, orang ini di tengah kota memakai surban yang seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada lelaki tersebut, "Kana Luqmanul Hakim yaqul, al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar." Wahai fulan, kamu yang pakai surban yang hanya kelihatan matamu padahal kamu sedang di tengah kota, bukan sedang safar. Maka Luqman al-Hakim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Luqman, surat Luqman, saking bijaksananya disebut Luqman al-Hakim, pernah mengucapkan, menutup wajah adalah mendatangkan prasangka di malam hari karena dianggap maling, dan kehinaan di siang hari. Artinya seorang laki-laki kalau seandainya di tengah orang dan dia memakai surban hanya kelihatan matanya, kalau itu dia lakukan di malam hari dianggap sebagai apa? Maling. Kalau dilakukan di siang hari itu berarti agar tidak diketahui orang karena dia malu. Kemudian orang tersebut menjawab, "Inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain." Wahai Umar bin Khattab, aku tahu ini adalah tidak pantas. Tapi tolong beritahukan Luqman al-Hakim, mungkin pada saat itu dia tidak punya hutang. Apa maksudnya? Saya makai begini agar tidak diketahui orang karena saya punya hutang. Hutang, berkata Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, bahkan beliau disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima, yang terbaik. Khalifah itu ada 4 di zaman para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ada khalifah yang kelima yang terbaik di zaman tabi'in, namanya Umar juga, Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, perhatikan wasiat orang ahli ilmu, muridnya para sahabat, "Usikum alla tudayinu." Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang. Walau labistumul aba'a, meskipun kalian merasakan kesulitan dalam hidup, jangan pernah berhutang. Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Makanya tema kajian kita terhina karena hutang. Dan ini sebenarnya sebuah buku yang saya tulis, tapi saya tidak menjual buku saya secara komersil, dan saya sebarkan PDF-nya begitu saja. Ini perkataan beliau, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kemudian beliau mengatakan, "Fada'u, tinggalkanlah ia," yaitu hutang. "Taslam lakum aqdarukum wa a'radukum. Wa tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitum." Tinggalkanlah hutang, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Untuk apa orang terlihat kaya
rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruya, kemudian motor baru, tetapi hutang. Lebih baik dia biasa-biasa saja, maka tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitu. Akan tetap kalian mempunyai kehormatan di tengah manusia selama kalian hidup, kalau kalian tidak punya hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan mengapa disebutkan hutang mendatangkan kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kata beliau, dhullun bin nahar haitsu yadfa'ul mustadin ila ba'dhi mawaqifidh dhull amama ad-da'in wa man lahum 'alaqatun bih. Kenapa hutang bisa mendatangkan kehinaan di siang hari? Karena kalau ketemu dengan orang yang menghutangi, maka dia akan sangat malu. Dia akan sangat menunduk. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ini kalau seandainya punya hutang, sedangkan yang menghutangi di pojok situ, pasti ada semacam aliran. Oh, kayaknya hadir si Pak Haji Pulan. Kayaknya hadir dia. Ya, ada semacam aliran di situ. Padahal dia nggak lihat. Ada semacam kehinaan. Ya. Kemudian wahamun billail, kenapa mendatangkan kesengsaraan di malam hari? Haitsu yakhlu al-mustadin ila nafsi fayatadzakkar huquqan nas alaih. Di malam hari dia nggak bisa tidur, sengsara, penuh resah gelisah. Kenapa? Besok gimana? Ketemu bagaimana? Makanya orang yang berhutang kadang-kadang tidak hadir di pengajian-pengajian karena khawatir ketemu dengan yang menghutangi. Orang yang berhutang kadang-kadang tidak hadir di kegiatan-kegiatan sosial gotong royong. Kenapa? Karena takut bertemu dengan orang yang menghutangi. Malam hari resah, gelisah. Dan saya sudah sebutkan, rasa resah, gelisah, gundah, gulana, itu adalah tentaranya Allah. Tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, bagaimana penjelasan para ulama mengapa orang yang berhutang itu hina. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah seorang ulama besar dari Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi yang masih hidup. Beliau mengatakan, wala syak, dan tidak diragukan lagi, annad-dain, bahwa hutang, kama yaqulu ahlul ilm, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dhullun bin nahar wa hamun bil lail, mendatangkan kehinaan di siang hari, kita sudah tahu sebabnya, wa hamun bil lail, keresahan di malam hari, kita juga sudah tahu sebabnya. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian ulama mengatakan, annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajul illa kharaja min aqli biqadri ma la ya'udu ilaih, yang artinya tidaklah seseorang punya hutang kecuali akal sehatnya akan keluar sebesar hutang yang dia miliki. Semakin besar hutangnya, semakin banyak akal sehatnya yang keluar. Kemudian ad-dain dhullun bila syak, yang artinya hutang tidak diragukan lagi kehinaan. Bagaimana itu? Perhatikan. Wad-dainu sahibun ma'rufun alaik. Orang yang menghutangimu, orang yang paling engkau kenal, yang paling engkau ingat itu orang yang menghutangimu. Walau rafa'a sautahu alaik, kalau seandainya orang yang menghutangimu mengangkat suaranya di hadapanmu, lau adzak ma ahadun yalum, kalau seandainya orang yang menghutangimu menyakitimu, tidak ada seorang pun yang akan membelamu, karena kamu punya hutang. Karena kamu punya hutang. Dan ini terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau ditagih hutang oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, aqdi anni ad-dain, dengan suara yang keras. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Sahabat yang lain langsung mau mencabut pedang. Ini berani ngangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalan." Biarkan. Jangan kalian marah. Yang punya hak, yang menghutangi punya hak untuk menagih. Itu hinanya orang yang berhutang. Kemudian beliau mengatakan, ta'ridu nafsaka lil ihana. Kadang-kadang engkau meletakkan dirimu dihinakan oleh orang yang menghutangimu. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Ini juga kehinaan. Kadang-kadang gara-gara hutang engkau akan masuk kepada proses hukum di dalam agama Islam namanya hijr. Apa itu hijr? Hijr adalah kita punya gaji setiap bulannya, tapi karena kita punya hutang, kita harus gaji kita itu tidak boleh kita yang megang. Pemerintah yang megang dan pemerintah yang akan bagikan kepada orang-orang yang pernah kita berhutang kepada. Itu namanya proses hijr. Tidak bisa berkuasa atas hartanya. Ini kehinaan. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wat ta'dib. Dan kadang-kadang engkau meletakkan dirimu gara-gara hutang akhirnya dipenjara, akhirnya dihukum oleh apa? Oleh hakim. Famithlu hadzal insan fi ghunyatin anhu. Maka orang yang seperti ini, maka seseorang harus jauh darinya. Tidak boleh. Jangan bermudah-mudah berhutang. Itu perkataan para ulama tentang buruknya berhutang. Poin yang selanjutnya, ancaman bagi yang meremehkan hutang. Apa ancamannya? Orang yang meremehkan, suka berhutang tanpa ada keperluan primer, keperluan yang paling utama, atau berhutang dengan niatan tidak mau bayar, atau berhutang menunda-nunda pembayaran padahal sanggup dia bayar. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ahahuna min bani fulani ahad?" Adakah seorang yang keturunan si fulan? Beliau bertanya 3 kali, tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan seperti itu. Adakah yang hadir di sini keturunan si fulan? Adakah yang hadir di sini keturunan si fulan? Kemudian setelah itu ada orang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau saya sudah tanya 3 kali tidak mengangkat bahwasanya engkau adalah keturunan si fulan?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keluargamu yang baru meninggal, mata innahu ma'surun bidaini. Keluargamu yang baru meninggal itu meninggal dan dia tertahan dengan hutangnya. Tertahan akibat hutangnya. Apa yang dimaksud dengan tertahan akibat hutangnya? Fadilat Syekh Muhaddithul Madinah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tertahan dengan hutangnya adalah mahbusun an dukhul jannah. Gara-gara hutang tertahan dia masuk ke dalam surga. Nih, hati-hati Pak. Jadi gini, kita itu dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dimulai hisab, diberikan buku catatan amal, ditimbang, kemudian setelah itu berjalan di atas sirat, lalu ada syafaat, lalu ada telaga, lalu setelah itu melewati qantarah. Qantarah jembatan kecil. Di situ nanti orang-orang setelah lewat qantarah jembatan kecil ini baru dia bisa ke surga atau ke neraka. Disitulah diselesaikan semua urusan. Sampai kambing yang patah tanduknya akan didatangkan kambing yang mematahkannya. Harus selesai urusan. Benar-benar tidak ada urusan tanggungan sama sekali. Di qantarah itulah. Termasuk di dalamnya hutang. Mahbusun min dukhul jannah. Orang yang berhutang tertahan dari masuk surga. Meskipun sudah dinyatakan penghuni surga. Sebelum dia selesaikan urusan tanggung jawabnya dari hutang tersebut. Nah, ini adalah
ancaman bagi orang yang meremehkan hutang. Taib. Ancaman yang kedua, perhatikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal ghululi wad dain fa huwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Barang siapa yang saat berpisah ruhnya dari jasadnya, saat berpisah ruhnya dari jasadnya, dan ia terlepas dari 3 perkara: kesombongan, harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, atau hutang, maka pasti wajib masuk surga. Pemahaman baliknya, saat ruhnya berpisah dari jasadnya dan masih ada tanggungan masih ada kesombongan, masih ada harta yang dia ambil tanpa kebenaran, masih ada hutang yang merupakan kewajibannya, maka pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berat. Para ikhwah, jangan bermudah-mudah berhutang. Lihat lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an." Yang artinya ruh orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Apa maksudnya ruh orang beriman tergantung dengan hutangnya? Sampai dilunasi hutangnya. Artinya ini ruh tidak ada nasib. Surga atau neraka nggak ada nasib. Sampai selesai urusan hutangnya. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan tidak ada nasib adalah dia tertahan. Tidak ada nasib untuknya di surga atau di neraka. Dia tertahan dari masuk surga atau neraka. Yang kedua, tidak ada ketentuan untuknya. Dia tidak tahu mau diapakan sampai hutangnya diselesaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu adalah hadis-hadis yang merupakan ancaman bagi orang yang meremehkan hutang. Hadis yang lain diantaranya adalah menunjukkan bahwa orang yang berhutang dan mati di atas hutang tidak diampuni dosa hutangnya. Jadi Pak, saya sering mengatakan, hutang itu tidak bisa diistighfari. Nggak ada istighfar untuk hutang. Ustaz, saya pernah berhutang sama si fulan. Boleh nggak bayarnya dengan istighfar saja? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Enggak, bayar hutang. Nggak bisa. Apalagi ada sebagian ikhwah kaum muslimin sudah ngaji dakwah sunnah, tetapi meremehkan muamalah dengan orang lain. Kalau berhutang, bayarnya pakai kata kunci, password, miftah sir, afwan akhi. Gak bisa. Bayar hutang, gak ada afwan akhi. Bayar. Ya, apalagi yang sudah mengenal dakwah, apalagi yang sudah mendengar kajian ini, harus bayar hutang. Dan hati-hati Pak, kematian tidak berbau. Bisa saja seseorang mati cepat, bisa saja nanti, maka segeralah bayar hutang. Jangan sampai kematian mendahuluimu sebelum bayar hutangmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang punya hutang tidak akan diampuni dosa akibat hutangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad bersabda, "Man halat syafa'atu duna haddin min hududillah azza wa jalla faqad dada Allah fi amrih. Wa man mata wa alaihi dain falaysa bid-dinar wala bid-dirham, walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at." Siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan hutang,
maka tidak ada bayarnya dengan emas dan perak. Nanti di akhirat kita nggak bawa uang, Pak. Tapi bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Itu kalau punya pahala. Kalau tidak punya pahala, bayarnya dengan apa? Menanggung dosa orang lain yang menghutangi kita. Jangan bermudah-mudah berhutang. Bahkan Pak, saya ingin bertanya sekarang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amalan apa yang paling tinggi kedudukannya dalam agama Islam? Hah? Apa? Jihad. Rasul SAW bersabda, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzambin. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya illa dain, kecuali hutang. Kecuali hutang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdasarkan hadis ini para ulama mempunyai kaedah, huququllah mabniyatun 'alal musamahah wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah dibangun di atas ampunan dan pemaafan dari Allah. Kita ini kalau kurang taat kepada Allah, melanggar larangan yang dilarang oleh Allah, kita bertobat, Allah mengampuni. Dan itu pasti, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menagih di hari kiamat. Kamu bayar hutang. Nanti di hari kiamat begitu. Kamu belum bayar hutang. Ayo bayar sini. Mana pahalamu? Transfer pahalanya. Enggak punya pahala katanya. Nih, ambil dosa saya. Sampai selesai urusan. Benar-benar selesai urusan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seseorang harus takut tentang ancaman hutang ini, bahwa orang yang berhutang tidak diampuni dosanya akibat hutangnya. Coba perhatikan lagi penjelasan yang lebih dalam dari hadis tadi, yaitu hadis dari Abu Qatadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Rasulullah, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffar anni khatayai? Wahai Rasulullah, kalau aku mati syahid, diampunikah dosa-dosaku seluruhnya? Kata Rasulullah SAW, na'am. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Iya, engkau akan diampuni dosa-dosamu jika engkau mati di jalan Allah saat berperang. Apabila engkau sabar, berharap pahala, niatmu engkau selalu menuju ke belakang, ke depan dan tidak mundur ke belakang. Sabar, berharap pahala dan terus ke depan, tidak mundur ke belakang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengulangi sabdanya. Kata beliau, na'am, engkau akan diampuni dosa-dosamu jika engkau mati di jalan Allah dalam keadaan sabar, berharap pahala, selalu ke depan, tidak mundur ke belakang, illa dain fa innahu Jibril alaihi salam qala lidzalik. Kecuali hutangmu tidak akan diampuni, karena Jibril barusan memberitahu aku. Ya, berat. Orang yang mati syahid, amalan paling tinggi dalam agama Islam, tidak diampuni dosanya akibat hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita membicarakan perkara yang lain, yaitu mengapa hutang tercela? Kalau seandainya tadi dikatakan hutang itu mubah, lalu mengapa hutang itu tercela? Jawabannya ada beberapa ringkasan yang disebutkan oleh para ulama
rahimahumullah taala. Dan bahkan perhatikan para ikhwan yang berhutang. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dosa besar yang ke-205, 206 ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Dosa besar 205, 206 adalah al-istidanah ma'aniyatihi adam al-wafa atau adam rajaihi bi an lam yuttarra wala kana lahu jihah zahirah yafi minha wad-da'inu jahilun bihalih. Berhutang dengan niat tidak mau melunasi. Ada orang berhutang, tidak mau. Dia dari awal sudah punya niat tidak ingin melunasi, atau tidak berharap akan dapat melunasinya, dengan cara ia tidak dalam kesulitan dan ia tidak memiliki sisi yang jelas yang dapat melunasi dari hutangnya, dan orang yang menghutangi tidak sadar dalam keadaannya. Ini hati-hati para ikhwan, jangan bermudah-mudah berhutang. Maka para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa kenapa hutang itu tercela? Karena satu, berhutang untuk sesuatu yang bukan dalam keadaan keterpaksaan. Dua, berhutang dengan niat tidak ingin melunasi. Tiga, berhutang karena menunda-nunda pembayaran padahal dia sanggup untuk membayarnya. Matlul ghani zulmun, yang artinya menunda-nunda pembayaran dari orang yang sanggup bayar hutang, ini adalah kezaliman. Wa zulmu zulumat yaumil qiyamah. Dan kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Terakhir, apa adab-adab orang yang berhutang? Satu, berhutang dengan niat melunasinya. Saat Anda harus berhutang, maka niatkanlah saya akan melunasinya. Niatmu akan memudahkanmu untuk bayar hutang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang ngambil hutang, niatkan dia bayar hutang. Niat itu akan menjadikan Allah memudahkan dia bayar hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu." Yang ingin mengambil harta orang lain, ngambil hutang, dan dia niat untuk mengembalikan, Allah akan mudahkan melunasinya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang mengambilnya, dia niat dari pertama sudah tidak ingin mengembalikan, Allah akan hancurkan hartanya tersebut. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, bersegera melunasi hutang. Tidak boleh ditunda-tunda. Tapi Pak, kebiasaannya memang kalau orang bayar hutang itu pasti menunda-nunda. Apalagi hutang suami terhadap istri. Itu hampir bisa dipastikan nggak bayar, Bu. Ya. Suami berhutang pada istri. Dan kalau suami berhutang pada istri, dianggap hutang tidak? Hutang Pak, bayar. Ya. Kan nanti ada di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu seseorang akan lari dari ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang suami akan mendatangi istrinya. "Wahai istriku, menurut engkau, aku di dunia sebagai suami yang bagaimana?" Kata sang istri, "Engkau adalah suami terbaikku." Kemudian kata sang suami, "Kalau begitu berikanlah aku sesuatu agar aku selamat di hadapan Allah. Pahala engkau kasihkan." Maka kata sang istri tersebut, "Engkau adalah suami terbaikku, tetapi al-an nafsi, sekarang sendiri-sendiri." Ya. Jadi bohong itu Ibu, sehidup semati itu bohong. Sehidup dan mati sendiri-sendiri. Ya, mati sendiri-sendiri. Ini sedikit menyinggung tentang
kekeluargaan. Nanti kapan-kapan saya datang ke Sembalun, saya akan ceramah tentang kekeluargaan. Ini adik-adik kelas saya yang umur 40-an, 30-an, 20-an yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka jangan terlambat untuk menjadikan istri-istrimu sebagai bestimu. Apa arti besti? Besti itu dalam bahasa Arab sahibah, teman terbaikmu. Makanya tadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi." Seseorang akan lari dari sahibahnya, bestinya. Ya, jangan sering-sering nongkrong di luar rumah. Kalau ingin nongkrong bawa istri. Ya. Kalau ingin jalan-jalan bawa istri. Jadikan teman terdekatmu istri. Jangan sampai terlambat. Wallahi. Ini pengalaman hidup, jangan sampai terlambat. Tidak ada besti yang paling indah untuk dijadikan besti, teman dekat, kecuali istrimu. Ini bagi yang sudah menikah, yang jomblo belum. Ya. Jangan sampai terlambat. Baik. Lanjutannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersegera melunasi hutang. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Kalau aku memiliki hutang sebesar gunung Uhud emas. Afwan. Kalau seandainya aku memiliki harta emas sebesar gunung Uhud. Itu besarnya gunung Uhud itu beratnya kalau dihitung oleh orang-orang geologi sekitar kira-kira ya 18,89 miliar ton. Kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ma yasurruni alla yamurru alayya thalath wa indi minhu syai'. Maka tidak menggembirakan aku berlalu dariku 3 hari dan masih tersisa sesuatu darinya. Artinya apa? Emas itu akan aku bagikan. Aku akan sedekahkan. Tidak boleh mengendap emas itu selama 3 hari. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Illa syai'un ursiduhu lidain. Kecuali aku simpan untuk bayar hutang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal aktsarin humul aqallun illa man qala bil mali kadza wa kadza." Orang-orang yang banyak hartanya nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak mau bayar hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab berhutang, menjaminkan hutang. Kalau ingin berhutang, maka dijaminkan. Ini yang disebut dengan hukum gadai. Saya berhutang 50 juta, jaminannya apa? Itu sawah saya, itu rumah saya. Dan jaminan-jaminan dalam hukum fikih banyak, saya tidak masuk ke dalam situ. Kemudian yang selanjutnya termasuk jaminan adalah menulis hutang. Ditulis hutang tersebut karena agar tidak lupa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk adab berhutang yang keempat adalah mendoakan orang yang berhutang, yang menghutangi. Mendoakan orang yang menghutangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang yang berhutang, mendoakan orang yang menghutangi. Beliau bersabda ketika beliau bayar hutang, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamd. Semoga Allah memberkahi untukmu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan orang yang menghutangi adalah pelunasannya dan juga pujian. Pelunasannya dan juga pujian. Kemudian adab yang selanjutnya, orang yang berhutang banyak-banyak berdoa agar mudah bayar hutang. Salah satu doa, catat baik-baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana alaika mithlu jabal sir dainan addahu Allah ank." Kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Sir,
Allah akan lunasi hutang. Catat doanya baik-baik. Saya sebutkan pelan-pelan. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ikfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Alhamdulillah, selesai kajian kita untuk kajian di Masjid Ibnu Sirin Sembalun. Semoga kita meninggal dalam keadaan tidak membawa hutang sama sekali, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus tanpa hisab dan tanpa siksa. Wa nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Kami mohon pada Engkau keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Kami mohon kepada Engkau dapat melihat wajahmu yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluka al-hasyra ma'an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal walidaini wal aqriba was salafus salih ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para orang tua serta para kerabat. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.